Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di puasa yang sepertiga ini, yang sangat menyedihkan banyak kalangan kaum muslimin. Itu telah finish sebelum kefinishan yang sebenarnya. Padahal yang namanya perlombaan, ketika kita sudah di garis start, maka pemenangnya adalah orang-orang yang sampai ke garis finishnya. Dan garis finish ini disitulah titik kebahagiaan seorang hamba. Maka dari itu diantara faedah dari berpuasa yang akan kita kajikan dari keutamaan berpuasa pada hari ini insyaallah ta'ala, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Untuk orang-orang yang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan ketika kita berbuka puasa itu ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta benda, yang tidak bisa dirasakan dengan tingginya jabatan, banyaknya tanah yang kita miliki. Kebahagiaan Allah masukkan di dalam hati seorang hamba inda fitri, ketika dia berbuka. Maka dari itu setiap kita menginginkan kebahagiaan, orang tua menginginkan kebahagiaan, anak-anak menginginkan kebahagiaan, orang yang kulit hitam, kulit putih, besar, kecil, semuanya menginginkan kebahagiaan. Tapi kata seorang penyair Arab, kam min muridin lil khairi lam yablughu. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan, lam yablughu, tapi dia tak kunjung datang mendapatkannya. Wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha. Berapa banyak orang yang mencari kebahagiaan, lam yuhaqqiquha, tapi kebahagiaan tidak dia rasakan. Karena kebahagiaan bukan dengan banyaknya harta, kebahagiaan bukan dengan tingginya jabatan seorang hamba. Karena kalau kebahagiaan diukur dengan harta, bagaimana orang-orang miskin? Kalau kebahagiaan diukur dengan jabatan yang tinggi, bagaimana orang-orang yang rendah? Kalau kebahagiaan dengan harta yang banyak, tanah yang luas, anak-anak yang sangat memberikan kebahagiaan, itu tidak. Kebahagiaan diantara keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Salah satu dari jalur kebahagiaan yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan jalur orang-orang yang berpuasa, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, karena dia menjadi pemenang, orang yang mampu berpuasa di antara banyak makhluk yang besar badannya, kuat fisiknya, tapi dia tidak bisa berpuasa. Tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat berpuasa. Dia bersyukur karena dia bisa berbuka puasa. Ada makanan yang dia makan, ada minuman yang dia minum. Sedangkan banyak di kalangan manusia yang tidak ada makanan yang dia bisa makan, tidak ada minuman yang bisa dia minum, tapi dia berbahagia karena Allah berikan kenikmatan padanya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia diberikan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah. Di setiap kita siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah? Sedangkan ketika nanti berjumpa di hadapan Allah, banyak manusia yang tersungkur.
Nabi Ibrahim saja pernah ketika ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tersungkur sujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikabarkan dalam surah An-Naba ayat terakhir, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, ketika semua ruh, semua jasad akan dikumpulkan di hadapan Allah, akan berdiri di hadapan Allah, para malaikat pun dikumpulkan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, semuanya akan bersaf-saf menghadap kepada Allah satu persatu. Laisa lahu turjaman, kata Nabi, tidak ada penerjemah. Allah semua bahasa Allah tahu. Kita akan ditanya bagaimana umur kita. Kita habiskan untuk apa itu umur? Dari mana harta kita? Kita kemanakan? Bagaimana masa muda kita? Kita lakukan di atas ketaatan kepada Allah atau tidak? Bagaimana kenikmatan mata yang Allah berikan? Apakah kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah? Kenikmatan tangan, kenikmatan hidup, kenikmatan di atas agama Islam, kenikmatan segala jenis kenikmatan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu semuanya bayangkan di hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya satu persatu, itu adalah siksa. Tapi pada saat itu orang-orang yang berpuasa farhatun, diberikan kebahagiaan. Kita akan dibahagiakan oleh Allah inda liqa'i rabbi, ketika kita berjumpa di hadapan Allah. Tentunya ini keinginan kita semuanya, kita menghadap kepada Allah. Ada orang yang menghadap kepada Allah, Allah murka padanya. Allah masukkan dia, dihinakan, dimasukkan ke dalam neraka, diseret kepalanya di bawah, kakinya di atas, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bagi orang-orang yang berpuasa diberikan kebahagiaan. Yang kedua dari makna farhatun inda liqa'i rabbi, kita akan diberikan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Sebagian ulama menafsirkan yaitu seorang hamba diberikan kebahagiaan ketika sakaratul maut. Berapa banyak orang ketika sakaratul maut tersiksa, tidak bisa keluar ruhnya, tersiksa, berpisah antara jasad dan ruh. Tapi kita ketika ingin berjumpa dengan Allah pada saat sakaratul maut, kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tentunya semoga kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat di dunia dengan kita diberikan kebahagiaan di atas ketaatan kepada Allah, ketika sakaratul maut menjemput yang banyak manusia tersiksa tapi kita dibahagiakan oleh Allah, dan ketika kita di padang mahsyar, yaitu diampuninya segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan dimasukkannya kita ke dalam surga yang penuh kebahagiaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.